Halo, Assalamualaikum Sobat Radio Bekasi. Kembali lagi kita bincang-bincang bersama Wakil Rakyat. Kali ini bersama Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Bang Rizky Topananda. Ya, Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman, sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu. Yang penting sehat dulu. Ya, sehat dulu. Makin banyak nih yang kayaknya diawasin sekarang-sekarang ini oleh DPRD nih, Bang ya? Sesuai tugas. Sesuai tugas. Kinerja, ya. Kalau ngomongin sesuai tugas tupoksi Komisi 1 tentunya tidak lepas dengan yang namanya ASN. Iya, iya. Nah, baru-baru ini kita pemerintah Kota Bekasi baru melakukan rotasi mutasi. Ratusan ya. Sekitar kalau nggak salah ada sekitar 200-an, 200 pejabat di lingkungan Kota Bekasi yang dilakukan rotasi mutasi. Mulai dari pejabat eselon 2, 3 dan 4 ya, Bang ya. Nah, Abang melihat proses ini apakah sesuai, maksudnya mereka ditempatkan itu sudah sesuai dengan job desk-nya, atau mungkin masih ada yang tidak sesuai karena mungkin di tetangga sebelah, di negara sebelah gitu, ada yang seperti itu gitu. Ada yang seperti itu. Nah, kalau di Kota Bekasi Abang melihat seperti apa, Bang? Yang pertama, kegiatan mutasi rotasi itu memang sejak awal saya di Komisi 1 itu menekankan kepada eksekutif untuk segera melakukan proses ini. Oke, sudah lama berarti Sudah rencana itu, lama saya mendorong. Kenapa? Karena perform pemerintah dalam hal ini fungsi pelayanan terhadap masyarakat itu sangat tergantung pada birokrat yang ada, ASN yang ada di pemerintah dalam hal ini eksekutif. Saya melihat beberapa permasalahan di masyarakat itu seringkali terkadang ada posisi atau ada ruang yang kosong di pemerintahan masih dijabat oleh pejabat sementara. Maka saya agak menekankan dalam hal ini tujuan fokusnya adalah pelayanan publik. Biar pelayanan tidak terhambat, maka ayo berbenah, rapihkan semua struktur dari tingkat atas sampai tingkat bawah gitu. Nah, maka dalam proses ini kita memahami bahwa ini domainnya eksekutif. Eksekutif berhak melakukan proses mutasi rotasi dengan catatan goalnya untuk pelayanan publik dan prosesnya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel pastinya. Nah, dari proses itu baik jabatan tertinggi atau terendah sekalipun, saya selalu mendorong juga merit system. Meritokrasi harus menjadi harga mati. Karena ini menjadi landasan utama, bukan landasannya kedekatan personal. Kalau meritokrasi dilaksanakan secara fair, secara objektif, maka posisi tertentu akan ditempatkan atau akan diisi oleh orang yang ahli di bidangnya gitu. Konsep utamanya kan di situ. Jadi semua sesuai dengan keahliannya. Nah, di poin ini kita tekankan. Jadi selain menekankan mutasi rotasi segera, kita tekankan proses ini dilakukan secara transparan dan dengan sistem meritokrasi. Ngomongin transparan, sudah transparan belum? Ya, pada akhirnya proses kemarin sudah dilaksanakan pelantikan. Ditunjukkan ke publik bahwa ini sudah mutasi rotasi. Tapi dari proses sebelumnya, kita di Komisi 1 yang menjadi mitra kepemerintahan dalam hal kepegawaian BKPSDM mitra kita, tidak ada diskus jauh terkait ini. Nggak dilibatin dong? Ya, ruang keterlibatannya kan memang ada batasan-batasan tertentu. Tapi memang sebagai mitra kinerja pemerintahan, tentu kan kita juga punya catatan. Dari hasil beberapa kali rapat dengan BKPSDM, ada kan kepegawaian yang dinilai dari tolak ukur kinerjanya secara personal maupun kinerja secara kedinasan. Ini mana yang perform, mana yang tidak perform, mana yang kurang perform, mana yang positif, mana yang negatif, atau mana yang landai biasa saja. Itu kan kita punya ukuran. Dan punya catatan juga. Yang pada akhirnya kalau kita diajak diskus dalam hal ini dalam konteks pemerintah, eksekutif dengan legislatif, pasti kita akan sampaikan dari hasil KPI kinerjanya mereka itu. Nah, tapi ketika proses 250-an orang ini sudah dilakukan, ya sudah, tinggal hari ini kita ingin melakukan tugas kita
sebagai fungsi controlling, fungsi pengawasan. DPRD sebagai perwakilan rakyat akan melakukan proses pengawasan terhadap orang-orang yang baru saja dilantik ini. Oke. Baik yang baru saja maupun yang secara keseluruhan. Termasuk juga teman-teman insan pers, media, dan masyarakat punya hak yang sama untuk sama-sama memantau. Kalau ada yang tidak melakukan proses kinerja dengan baik, ya sampaikan ke kami dan kami akan melakukan proses evaluasi. Dan proses evaluasi ini harus kita sampaikan kepada pemerintah eksekutif, dalam hal ini wali kota, wakil wali kota. Oke. Bagaimana menempatkan orang kok nggak sesuai, misalnya ada temuan hal-hal seperti ini di tengah masyarakat. Berarti ketika masyarakat mendapati misalkan pejabat publik khususnya di yang pelayanan tidak sesuai, bisa langsung lapor nih ya. Bisa langsung lapor. Karena memang tugas kita di situ kan. Oke. Tugas kita untuk melakukan pengawasan dan pada akhirnya kita bisa melakukan proses evaluasi. Oke. Nah, terkait ke 250 yang dilakukan pejabat rotasi mutasi tadi. Komisi 1 sendiri melihatnya sudah sesuai belum sih dengan job desk-nya mereka tuh ditempatkan? Menurut kami ya masih terlalu dini untuk menilai. Untuk menilai pas dan tidaknya terutama terhadap 250-an orang ini. Sangat diplomatis. Ya, oke. Maka kita beri waktu. Ya, kita beri waktu sampai batas waktu tertentu. Kita lakukan proses pengawasan dan proses evaluasi. Ternyata tidak maksimal kinerjanya, kita berhak untuk menyampaikan hasil. Khusus langsung yang di bidang pelayanan publik. Betul. Langsung ya Bang, misalkan ya seperti ya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ya kesehatan, mungkin pendidikan, terus misalkan infrastruktur pembangunan gitu. Nah, dari Dewan sendiri nanti akan ngasih mungkin jangka waktu berapa nih mereka harus nanti Dewan akan mengevaluasi mereka nanti 6 bulan kah mungkin, atau 1 tahun atau 3 bulan mungkin misalkan. Kalau nggak nanti akan ngasih usulan ke pemerintah kota, itu kurang sesuai nih, harus di ini lagi misalkan kayak gitu. Iya, memang meski belum secara formal, tapi kita sudah diskusi di internal Komisi 1. Oke. Dalam waktu dekat kita akan ajak rapat bersama dinas atau badan-badan terkait dengan proses mutasi rotasi ini. Akan kita panggil ke Komisi 1, BKPSDM, Bapijakan atau Sekda, pihak-pihak yang memang domainnya terlibat dalam proses mutasi rotasi. Iya. Yang pertama yang ingin kita pertanyakan tadi, anggaplah proses sudah berjalan sebelumnya. Kita mau tahu tolak ukurnya apa saja mereka melakukan proses ini. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah mendapatkan penjelasan, kita minta mereka pun melakukan hal yang sama. Yuk sama-sama. Kalau BKPSDM itu kan semacam HRD-nya kalau di perusahaan itu. Kita melakukan hal yang sama, melakukan controlling kepada teman-teman yang sudah ditempatkan di posisinya masing-masing. Kalau pada momen pertama kita kasih waktu, kita sepakati nanti dalam diskusi rapat itu, kita kasih waktu berapa bulan kinerja mereka harus tersampaikan KPI-nya kepada kami. Kemudian yang kedua, ini ada laporan dari masyarakat terkait tadi penempatan tertentu. Itu juga akan kita konfrontir langsung dengan BKPSDM. Ini kenapa si A di sini, si B di sini, si C di sini misalnya. Dalam case-case tertentu meski nggak semuanya ya, 250-nya kita terlalu banyak. Tapi kan sudah mulai bermunculan laporan dari masyarakat bahwa ini bukan bidangnya kok di sini, ini bukan bidangnya kok di sini, atau ini punya penilaian performa kinerja yang kurang baik kok bisa promosiin misalnya. Nah, itu hal-hal seperti itu sudah masuk laporan ke kita. Nah, maka ini pun yang nanti pada akhirnya akan kita konfirmasi kepada mereka gitu. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan proses itu. Selain tadi ya melakukan evaluasi tadi ya sambil berjalan karena sangat berpengaruh sekali nanti terhadap
proses roda pemerintahan itu, Bang, ya. Betul, ya terutama tadi untuk pelayanan-pelayanan publik, Publik. kesehatan, pendidikan itu kan vital itu. Nah, kalau misalnya diisi oleh beberapa orang yang tidak sesuai dengan bidangnya, ini kan yang nggak sesuai dengan di luar dari kompetensinya di misalkan. luar dari kompetensinya, makanya kan ya kita kalau dalam agama itu landasannya jelas. Nah, Ketika sesuatu diserahkan bukan pada ahlinya, tunggulah saat-saat kehancurannya kan. betul. Indah usilal amri la ghairi ahlihi faqad dirisa. Oke. Nah ini juga saya mengkhawatirkan ini terjadi. Oke. Ya, khawatir orang yang bukan bidangnya tapi dia ditempatkan, dipaksakan di situ, nanti malah hancur gitu. Ini yang perlu kita waspadai. Ya, berarti di sini Komisi 1 mendengarkan jangan sampai proses rotasi mutasi ini atas dasar like and dislike. Ini Ya, seperti itu ya. betul, betul. Makanya kenapa merit system yang saya kencangkan sejak awal itu kan menghindari proses subjektivitas. Oke. Like or dislike, dekat atau tidak dekat, teman atau saudara atau keluarga, itu kan menghindari ruang-ruang itu ketika ruang meritokrasi profesionalitas yang ketika dikedepankan. Pada akhirnya punya urusan kedekatan tertentu, tapi itu di urusan di luar selain meritokrasi sudah kita kedepankan, itu urusannya berbeda. Oke. Tapi kalau orang sudah melakukan proses profesionalisme, meritokrasi itu dilakukan, ada urusan yang lain-lain, dekat nggak dekat, itu kan menjadi bagian terpisah saja menurut saya. Iya. Nanti meritokrasinya menjadi utama dulu. Oke. Nah, ini kembali lagi ya, ini terkait omongan soal kinerja ASN. Nah, baru-baru ini kita juga tahun ini sudah mengangkat P3K. Oh ya. Mereka yang dari honorer menjadi P3K. Nah, otomatis kan secara jabatannya pun sudah berubah ya, identitasnya sudah berubah dari ini. Nah, berarti kan akan berpengaruh juga dong terhadap kinerja pasti tentunya nih. Jangan sampai mungkin kebiasaan-kebiasaan lama akan terbawa nih di tugas yang baru nih, tanggung jawab yang baru. Nah, Abang, bentuk pengawasannya seperti apa nih? Apakah sama seperti yang tadi atau mungkin ada bentuk pengawasan yang berbeda nih khususnya terhadap P3K tadi? Kalau saya sebelum masuk ke proses pengawasan dan penilaian, PR kita hari ini adalah bagaimana menyelesaikan, menuntaskan proses pengangkatan dari honorer ke P3K itu yang hari ini belum 100%. Ya, kalau mau jujur kan, betul. belum 100% selesai. Termasuk kemarin kita Komisi 1 dan Komisi 4 ada rapat gabungan dengan BKPSDM dan Dinas Pendidikan. Ya, Karena ada sekitar 296 guru guru honorer. yang tempo hari tertinggal. Betul. Gitu, dengan alasan-alasan tertentu. Maka kita panggil pihak-pihak terkait, kita diskusi dan rapat bareng. Ya alhamdulillah hari ini kesepakatan dari forum itu, yang dalam hal ini eksekutif diwakili oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM, legislatif diwakili oleh Komisi 1 dan Komisi 4. Saya pikir ini udah representasi kedua-duanya. Komisi 1, 4 representasi DPRD, Disdik dan BKPSDM representasi eksekutif, wali kota, wakil wali kota. Iya. Di forum itu sudah disepakati, termasuk kita buat berita acara bahwa 296 ini harus kita usulkan ke BKN untuk segera diterima sebagai usulan honorer yang naik ke menjadi P3K. Prosesnya sudah ditempuh. Hari ini tinggal komitmen bersama. Eksekutif harus menjalankan itu. Nah, tapi terakhir kita follow up masih dalam ruang diskusi di sana. Di sana di BKN. Di BKPSDM, Di dengan BKPSDM. Disdik, dengan wali kota. Oh, Kan ruang diskusinya sudah kemarin harusnya. Sekarang tinggal menjalankan karena semua hasil diskusi tadi representasinya sudah jelas. Eksekutif diwakili dinas tadi. berarti bisa mentah lagi dong Bang nanti kalau di sana. Nah ini yang harus kita kawal bersama. Makanya saya sebelum tadi bicara kinerja dan lain sebagainya, P3K ini, Iya. tuntaskan dulu nih semuanya. Ini bukan P3K guru, ini bukan yang pertama yang kita bahas. Sebelumnya ada sekitar 2000-an orang P3K honorer, pegawai honorer menuju P3K dari Dinas Lingkungan Hidup, itu pun tertinggal. Nah kita bahas lagi, saya sampaikan di forum itu kepada BKPSDM khususnya. Ini jangan sampai ini terulang lagi. Nanti Dinas Pendidikan hari ini, sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup, nanti dinas apa lagi? Dan nggak akan selesai-selesai kalau polanya parsial seperti ini terus. Harus ada landasan, harus ada komitmen, harus ada goodwill yang jelas bahwa kita bersama-sama mengawal proses ini tuntas.
apapun dan dimanapun posisi mereka bertugas di dinas. Karena mereka kan bukan kerja sehari 2 hari. Iya. Sudah Belasan tahun, bahkan puluhan dan puluhan belasan tahun. tahun gitu. Jadi ini bicara nasib apa pegawai karyawan kita dalam hal ini menunjang kinerja pemerintah. Kalau terhadap pegawai, terhadap karyawan pemerintah saja kita nggak aware, nggak peduli, ini bagaimana mau menuntut mereka kerja dengan maksimal gitu. Apalagi saya sampaikan dengan tegas, ini bicara bab ke pendidikan. Guru itu penting, Pak. Jepang ketika di bom Hiroshima Nagasaki yang pertama dicari guru. Betul. Nah, kita udah ada gurunya nih, tinggal dinaikin kesejahteraannya, statusnya. Kok masih bicara beban anggaran? Bagi saya nggak relevan. Sempat nanya, yang menjadi kendala Salah satunya adalah beban anggaran. Salah satu kendalanya beban anggaran. Ya kan nggak bisa hal itu menjadi alasan kita untuk tidak menunaikan hak para guru ini. Nanti bagaimana? Tapi kan mungkin bisa diambil dari pos-pos yang lain, Bang. Bisa tadi saya sampaikan, bagaimana goodwill-nya, bagaimana keberpihakannya, keseriusannya. Semua bola ada di sini. Berarti Abang melihat belum serius. Saya di forum itu saya sampaikan kita sama-sama komitmen serius memperjuangkan nasib guru. Iya. Tapi di luar forum masing-masing seperti apa kan kita lihat. Ini kan Abang sudah ya dari pihak legislatif sudah oke nih, sudah serius kesepakatan. Ternyata di sana masih. Nah, saya day to day itu saya selalu follow up bagaimana proses perkembangannya, dan ternyata masih di ruang itu. Gitu. Ya berarti kan posisi hari ini kita sudah sama-sama ikhtiar bersama. Tinggal hari ini ayo buktikan keberpihakan kita terhadap dunia pendidikan, terhadap kemajuan Kota Bekasi untuk mencerdaskan anak-anak Kota Bekasi melalui pendidikan guru-guru. Kalau seandainya emang berpihak dan serius ya mungkin bisa ya. Gimana caranya dianggarkan? Selesai itu. Kita uang banyak kan? Selesai itu. Beres itu. Beres ya? Beres itu. Anggaran padahal ada ya? Padahal ya? Iya ada atau enggak ada kan tadi. Bisa dicariin. Bicara keberpihakan aja. Oke. Bicara keberpihakan saja. Nah, untuk yang sudah ini kan sedang memperjuangkan teman-teman honorer di khususnya di Dinas Pendidikan tadi untuk menjadi P3K. Nah, yang sudah menjadi P3K, Bang. Nah, itu pada akhirnya baru masuk ke ruang hak dan kewajiban pada akhirnya kan. Teman-teman ini yang honorer ke P3K juga jangan hanya menuntut haknya saja, tapi jalankan kewajibannya, kerjanya yang benar, kira-kira gitu lah. Karena kan jangan sampai stigma atau mindset di tengah masyarakat itu, kita punya pegawai banyak malah ngabis-ngabisin anggaran karena kinerjanya nggak maksimal, kinerjanya males-malesan itu. Betul. Nah ini kita buktikan komitmen di situ. Lu mau jadi P3K, kerjanya yang benar dong. Ya karena pada akhirnya mereka akan kerja office hour dari jam 8 sampai jam 4. Harus kerja gitu ya. Maka di ruang-ruang jam kerja itu jangan lalai atau jangan abai terhadap pelayanan publiknya gitu. Ini kan ujung tombak pelayanan publik terutama di bawah, di kelurahan, di kecamatan, di dinas-dinas tertentu kan. Ini masih saja ditemukan ngurusin KTP lama misalnya gitu kan. Bikin surat ini, surat itu lama dipersulit. Ini menjadi tolak ukur bagaimana masyarakat mau mendukung kinerja kita kalau teman-teman sendiri nggak memberikan pelayanan yang terbaik. Kita digaji oleh mereka kok. Oleh pajak-pajak yang dibayar oleh rakyat. Sekecil apapun, sebesar apapun pajak yang mereka berikan itu menjadi darah lah ibaratnya, menjadi tenaga buat kita kerja. Nah teman-teman sudah dibayar, digaji, termasuk kita di Dewan dari situ. Ayo kita sama-sama memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, biar mereka pun ikhlas atau mereka pun dengan senang hati, dengan sukarela membayarkan pajaknya, kewajiban-kewajiban mereka sebagai masyarakat, nggak ngerasa rugi. Oh, gue bayar pajak rugi karena pelayanan gitu-gitu masih aja kan di lapangan. Tapi masih ada sih, masih ada. Sudah capek-capek bayar pajak, saya bikin KTP aja masih lama. Betul, kita sakit nggak segera ditanganin, gitu kan? Masih nggak ditanganin. Nah, ini makanya menjadi ya perhatian lah. Iya, makanya tadi teman-teman yang udah diangkat menjadi P3K pada akhirnya kita minta untuk segera
memperbaiki, sama-sama memperbaiki diri kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan jabatan posisinya dia masing-masing. Khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik pastinya. Betul. Betul. Nah, nanti apa Bang, bentuk pengawasannya pasti ada ini ya, pasti ada punishment juga kan terhadap itu juga. Reward punishment itu kan harus kita kedepankan biar mereka juga punya tolak ukur, terutama tadi dari KPI-nya kan, dari kinerja mereka kan keukur di situ. Iya. Jangan cuma standarisasi absensi. Itu kadang kan kita kerja itu hanya dituntut ritual, gitu. Ya, berangkat pagi, absen, cap jempol, pulang, masa kerjanya di jempol datang sama jempol pulang. Ini di mana kan nggak tahu kita nih kadang nih gitu. Itu kan ritualitas, Pak. Tapi secara substansi mereka melakukan pelayanan publik atau tidak itu yang harus kita sampaikan. Saya kadang malah respect juga terhadap teman-teman yang kerjanya misalnya di luar jam kerja pun masih melakukan pelayanan. Misalnya kan masyarakat nggak, misalnya gini, jam 4 udah tutup tapi ada masyarakat sakit, masa kita diemin aja kan nggak mungkin. Betul. Masih melakukan proses kerja kayak gitu di luar jam kerja, itu malah saya lebih salut sama mereka. Kalau yang tadi itu jempol berangkat, bahwa itu bukan rajin ya, itu rutinitas itu. Itu rutinitas. Bukan rajin itu ya. Kalau rajin dia bisa melakukan sesuatu yang mungkin bahkan di luar itu. Iya, makanya kan substansi dari kerja kita adalah outputnya hasil apa. Yang udah kita lakukan dalam hari ini, kerja kita apa, bukan store tangan, store jempol, bukan, tapi bagaimana di hari itu kita melakukan apa untuk masyarakat. Itu kan harus jadi catatan kita di situ. Apalagi jangan sampai bikin laporan asal bos senang. Nah, itu kalau ABS asal bos senang itu nggak beres. Ternyata di bawah masih berantakan. Iya. Ya kalaupun misalnya mau asal bos senang, bos kita sesungguhnya kan rakyat. Iya. Ya kalau mau bikin bos senang, bikin rakyat senang dong, begitu. Bukan bos dalam hal ini atasan dalam birokrasi di pemerintahannya ya, tapi di masyarakatnya gitu. Itu menurut saya yang lebih ideal ya, bikin bos senang ya, bos kita masyarakat. Bos kita rakyat. Harusnya seperti itu. Harusnya begitu. Karena yang menggaji kita dari mereka. Betul. Gitu. Oke. Bang, mungkin terakhir apa yang akan Abang sampaikan mungkin terkait ya tadi kita baru saja terkait pelayanan kepada masyarakat, kepada para ASN, terus para P3K, mungkin kepada pemerintah Kota Bekasi, yang Abang tadi sampaikan bahwa proses rotasi mutasi itu harus sesuai dengan kompetensi, misalkan, seperti itu. Metode meritokrasi. Iya, seperti apa Bang nanti Bang harus? Ya kalau dari proses ini, saya tetap pada posisi tujuan akhir kita di mana gitu. Jadi kan kalau kita mau, ya hari ini kita udah di zaman teknologi canggih ya. Kalau kita hari ini berangkatnya dari mana tujuan kemana, itu harus ditentukan dulu titiknya. Kita berangkat dari gedung DPRD misalnya, mau ke rumah, ya tentukan titiknya dulu. Nah menurut saya dalam hal ini, kita pemerintahan, eksekutif, legislatif terutama menjadi garda terdepan dalam melakukan proses ini. Itu menurut saya nentuin titiknya harus pas dulu. Tujuan kita apa dari semua proses ini sih? Ya kan memberikan pelayanan publik yang optimal untuk kesejahteraan dan untuk kemakmuran masyarakat, rakyat Kota Bekasi, kemajuan Kota Bekasi. Kalau titiknya udah sama, maka proses yang akan kita tempuh itu pasti relatif sama meskipun misalnya jalurnya beda-beda. Tapi tujuannya sama. Nah kalau tujuannya sudah berbeda, maka proses ini pasti akan beda semua. Kalau mau tujuan sama, jalurnya beda, masih oke. Tapi kalau udah tujuannya beda, ini udah repot, Pak. Tapi kan Dewan bisa apa ya? Kalau belok dikit, mau melenceng dikit, dalam hal ini tugas pokoknya fungsinya Dewan pengawasan. Kalau melenceng kita ngingetin, tapi kalau udah diingetin masih melenceng juga ya terserah dah mau kemana dia. Ya kan udah ngingetin Pak. Kita nggak ada domain untuk maksa, tapi ngawasin, ngingetin dan ngasih tahu. Tapi kalau ternyata udah diawasin, udah diingetin tapi masih begitu kan
ruang kita bukan paksaan. Tapi kan nanti kita kena juga citra kita di masyarakat. Iya, pada akhirnya itu ya saya sering menyampaikan ke masyarakat, jangan dianggap bahwa dewan itu nggak kerja. Tapi kerja dewan itu legislasi, Ya. bikin aturan, budgeting, bikin membahas anggaran. Dan yang ketiga fungsi controlling, pengawasan. Di 3 fungsi ini yang menjadi tugas dewan. Kalau bab melakukan pelayanan langsung ke masyarakat, itu tugasnya eksekutif. Iya. Eksekutor di lapangan itu ya eksekutif. Jadi nggak bisa dewan itu ikut ngebangun jalan, Ya. ikut ngatur di lapangan, malah menyalahi aturan kita, fungsi kita sebagai legislatif. Nah, maka kalau menilai bahwa kinerja pemerintah secara utuh yang menjalankan di lapangan ya eksekutif, bukan legislatif. Iya. Jadi tugas kita memang di 3 hal itu, meski di lapangan pada akhirnya advokasi yang kita lakukan bisa melalui proses apapun itu, tetap pelaksananya eksekutif gitu. Nah, maka dewan kerjanya bukan dalam ruang-ruang teknis eksekusi. Gitu, tapi kebijakan, keputusan, Dan itu perencanaan. dan perencanaan itu yang menjadi domain tugas utama kita. Ketika satu program jalan, itu ada bagian andil dewan di dalamnya. Nggak mungkin legislatif nggak berperan atau eksekutif mau ngebangun ini sendiri. Kalau nggak ada persetujuan di legislatif juga nggak bisa. Maka itu adalah hasil kinerja bersama. Tapi dalam eksekusinya di lapangan urusannya eksekutif. Nah, maka tadi ketika pelayanan kembali lagi ke pelayanan publik, kita mau goalnya sama di situ, maka ayo kita berbenah. Bagaimana caranya? Nggak mungkin ada 1-2 orang yang merasa paling bisa, paling jago ngerjain semuanya sendiri, nggak bisa. Betul. Nah, maka Harus satu kesatuan. harus satu kesatuan, baik secara kelembagaan eksekutif, legislatif, yudikatif maupun perangkat-perangkat yang ada di dalamnya, termasuk pada akhirnya bicara ASN. ASN itu kan 2, PNS dan P3K hari ini. Iya. Nah, P3K ini menjadi ruang yang baru buat teman-teman yang kemarin statusnya honorer atau kontrak. Ketika sudah berubah menjadi status P3K, maka tugas fungsinya itu harus dimaksimalkan lagi. Kinerjanya itu harus dioptimalkan lagi sehingga masyarakat merasakan langsung perubahan status, bukan hanya bermanfaat buat si yang bersangkutan saja sebagai pegawai, tapi ternyata juga melalui perubahan honorer ke P3K bermanfaat, berbeda atau melakukan proses perubahan yang positif untuk pelayanan masyarakat. Nah, sehingga dalam hal ini pemerintah Kota Bekasi, eksekutif, legislatif memperbaiki semua itu, dan pada akhirnya pelayanan terhadap masyarakat itu lebih maksimal. Nah, kalau itu sudah kita sepakati, maka kalau ada yang kerjanya nggak beres, ada yang kerjanya nggak benar, ada yang kerjanya semau-maunya dari kalangan birokrat, enak kita negurnya bareng-bareng gitu. Oke. Itu menurut saya di situ poin gitu. Ya, kita tinggal tunggu saja seberapa besar komitmennya. Apalagi ini pasti masyarakat akan melihat bahwa eksekutif legislatifnya adalah satu kesatuan pemerintah. Sebagian meskipun secara tupoksi dipisahkan. Ada ruangnya beda-beda. Ada ruang yang beda. Tapi masyarakat akan melihat bahwa ini satu kesatuan pemerintah. Kadang meskipun dia mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan, tapi kan kena juga loh. Betul, pasti. Ke kita juga. Ya, kan? Saya menggaji anggota dewan atau ASN juga pakai uang rakyat. Pasti akan kena. Makanya menjadi komitmen kita bersama, tidak hanya eksekutif legislatif, tapi seluruh perangkat yang ada di masyarakat. Ya, mungkin termasuk teman-teman media. Organisasi kemasyarakatan ikut mengawasi kinerja dari pemerintah. Seperti itu. Ya, kita tunggu saja bagaimana realisasinya ke depan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.